Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Arman Sahri Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Angkatan 46 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dalam pelatihan ini, saya mengajukan proyek perubahan dengan judul Pembangunan Sistem Pengukuran Tata Kelola Perguruan Tinggi. Gagasan proyek perubahan ini diperoleh melalui proses diagnostic reading yang bersumber dari hasil pengawasan BPKP, pemeriksaan BPK, hasil riset KPK, ICW, dan lembaga-lembaga lainnya, publikasi media, dan hasil diskusi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan yang di dalam prosesnya telah mendapatkan dukungan dari pimpinan BPKP dan para pemangku kepentingan tersebut. Hasil diagnostik reading tersebut menunjukkan kondisi tata kelola perguruan tinggi saat ini belum sepenuhnya baik. Selain itu, belum ada sistem dan infrastruktur pengukuran tata kelola secara komprehensif. Untuk itulah, saya mengajukan inovasi pembangunan sistem pengukuran tata kelola perguruan tinggi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Good University Governance. Sistem ini didesain untuk menghasilkan informasi kondisi tata kelola perguruan tinggi secara komprehensif sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan strategis, serta untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan aksi perbaikan tata kelola, yang jika dilakukan secara berkelanjutan akan berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah perguruan tinggi dalam mewujudkan tridharmanya. Good University Governance sebagai instrumen pengukuran tata kelola adalah sesuatu yang baru, yang dikembangkan dengan pendekatan good governance yang sudah kita kenal selama ini, dan dengan menambahkan prinsip-prinsip nirlaba dan penjaminan mutu yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi, untuk kemudian melengkapi prinsip-prinsip transparency, accountability, independensi, responsibility, dan fairness yang seyogianya menjiwai seluruh aktivitas-aktivitas dari organ-organ organisasi, untuk kemudian diramu menjadi sebuah instrumen pengukuran tata kelola perguruan tinggi. Langkah-langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan proper ini adalah: pertama, memahami proses bisnis perguruan tinggi. Kedua, mengidentifikasi area dan kebutuhan tata kelola. Yang ketiga, melakukan focus group discussion atas hasil proses identifikasi tersebut. Yang keempat, mendesain model infrastruktur sebagai sebuah konsep pengukuran tata kelola perguruan tinggi. Kelima, membangun sebuah prototipe pengukuran tata kelola perguruan tinggi berbasis teknologi informasi. Keenam, melakukan focus group discussion atas hasil pengembangan prototipe tersebut. Dan yang ketujuh, melakukan uji coba implementasinya. Langkah-langkah ini akan menghasilkan 4 output kunci jangka pendek, yaitu yang pertama, terbangunnya model infrastruktur pengukuran tata kelola perguruan tinggi yang terdiri dari aspek, indikator, parameter, bobot, dan faktor uji sebagai instrumen pengukuran. Kedua, terbangunnya prototipe aplikasi sistem pengukuran tata kelola berbasis teknologi informasi sebagai sarana dalam pelaksanaan pengukurannya. Yang ketiga, tersedianya kebijakan pengukuran tata kelola oleh perguruan tinggi piloting. Yang keempat, dapat terlaksananya uji coba implementasi
pengukuran tata kelola perguruan tinggi pada Universitas Hasanuddin Makassar sebagai lokus piloting. Dalam jangka menengah, akan diselesaikan pembangunan sistem dan infrastruktur pengukuran tata kelola, serta tersedianya sumber daya manusia yang kapabel untuk melakukan pengukurannya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan diwujudkan dengan diterbitkannya kebijakan implementasi pengukuran tata kelola perguruan tinggi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan pengawasan tata kelola perguruan tinggi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengembangan model dan infrastruktur pengukuran tata kelola perguruan tinggi mengacu kepada otonomi dan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang melibatkan organ-organ Majelis Wali Amanat, Rektor, dan Senat Akademik yang meliputi 4 aspek. Yang pertama, aspek komitmen dan kebijakan tata kelola. Yang kedua, aspek partisipan tata kelola. Yang ketiga, aspek pengungkapan informasi dan transparansi. Dan yang keempat, aspek lainnya. Di mana untuk masing-masing aspek terdiri dari indikator, yaitu jumlah dari nilai capaian tertimbang seluruh parameter dalam indikator yang bersangkutan. Parameter adalah tingkat pemenuhan rata-rata dari seluruh faktor uji kesesuaian dalam suatu parameter yang sudah dikonversikan untuk kemudian dikalikan dengan bobot parameter. Faktor uji kesesuaian adalah analisis kecukupan pelaksanaan, penerapan tata kelola perguruan tinggi, dan pemberian nilai oleh asesor. Masing-masing faktor uji kesesuaian terdiri dari unsur-unsur pemenuhan. Sampai dengan saat ini, untuk keempat aspek tersebut telah dapat diidentifikasi 83 indikator, 228 parameter, 673 faktor uji kesesuaian, dan 1.292 unsur pemenuhan. Nilai dari tata kelola perguruan tinggi merupakan penjumlahan dari seluruh nilai dari 4 aspek penerapan tata kelola yang kemudian diperoleh skor keseluruhan yang selanjutnya diberikan predikat sesuai dengan kategori, yaitu sampai dengan nilai 50 dalam kategori tidak baik. Nilai 50 sampai dengan 60 dalam kategori kurang baik, 60 sampai dengan 75 dalam kategori cukup baik, adapun 75 sampai dengan 85 dalam kategori baik, dan di atas 85 dalam kategori sangat baik. Berikut disajikan bagan pengukuran tata kelola perguruan tinggi. Untuk melakukan pengukuran tata kelola perguruan tinggi, telah dikembangkan sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang diberi nama Sipeta Dikti sebagai sarana dalam proses pengukuran ataupun asesmen tata kelola perguruan tinggi dengan tutorial penggunaannya sebagai berikut. Selamat datang di aplikasi Sipeta Dikti, sistem pengukuran tata kelola pendidikan tinggi. Untuk memulai menggunakan aplikasi ini, silakan masukkan user dan password lalu klik tombol login. Untuk role administrator, terdapat menu perguruan tinggi dan manajemen user. Pada menu perguruan tinggi, terdapat aksi tambah perguruan tinggi. Jika data perguruan tinggi berhasil ditambah, maka perguruan tinggi tersebut akan muncul pada halaman menu dashboard. Selain menu tambah, juga terdapat menu edit untuk mengedit informasi pada perguruan tinggi dan menu delete untuk menghapus data perguruan tinggi. Pada menu manajemen user akan terdapat list user untuk login ke aplikasi.
User ini otomatis dibuat oleh sistem saat melakukan aksi tambah perguruan tinggi di menu sebelumnya. Pada menu ini terdapat menu edit untuk mengedit user dan role-nya, serta menu reset password untuk mereset password user ke default password. Pada menu dashboard, terdapat list perguruan tinggi yang ada dan dapat melihat hasil penilaian tata kelola di masing-masing perguruan tinggi. Untuk role perguruan tinggi, terdapat menu penilaian tata kelola. Pada menu ini terdapat menu data umum perguruan tinggi dan user dapat melakukan penilaian pada setiap unsur pemenuhan yang akan berpengaruh pada total penilaian faktor uji kesesuaian, parameter, indikator, dan aspek. Penilaian unsur pemenuhan dibagi menjadi 5 pilihan nilai. Nilai 1 jika semua unsur pemenuhan terpenuhi, nilai 0,75, 0,50, 0,25 hingga 0 jika tidak ada unsur pemenuhan yang terpenuhi. Di samping kanan pada setiap aspek, indikator, parameter, dan faktor uji kesesuaian terdapat tombol note untuk memberikan catatan, dan warna pada tombol note akan berubah sesuai dengan nilainya. Pada menu dashboard terdapat informasi progres presentasi penilaian per aspek, informasi total nilai tata kelola, menu untuk mendownload seluruh penilaian yang telah dilakukan, informasi target versus capaian, dan informasi area of improvement untuk melihat faktor uji kesesuaian mana yang nilainya kurang dari 100 sebagai acuan untuk perbaikan. Pada sisi atas kanan aplikasi terdapat menu untuk ganti password dengan memasukkan password baru minimal 6 karakter dan menu logout untuk keluar dari aplikasi. Untuk dapat mewujudkan proyek perubahan ini, dengan dukungan penuh pimpinan BPKP, saya berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait, antara lain Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi, Badan Pemeriksa Keuangan, pengguna jasa, asosiasi ataupun pemerhati tata kelola, dan aparat penegak hukum. Untuk itu, saya mohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait agar inovasi yang saya gagas ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan terimplementasi secara penuh pada tahun 2022. Demikian saja, terima kasih atas perkenannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.